Guys, ngeri banget ini guys. Salah satu perusahaan perhiasan paling besar dan terkenal di dunia. Dan lu tau gak, ini ada hubungannya dengan tas favorit ibu-ibu sosialita Indonesia, Louis Vuitton and Again. Ternyata sukses ngadalin pemerintah Indonesia. Ini ngeri banget nih. Bahkan di sini nyalir kegiatan penyelundupan barang-barang mewah ini. Kalau dihitung-hitung, sebetulnya negara kita bisa rugi sampai ribuan triliun. Wah, ngeri banget sih ini guys. Makanya gak usah heran ya kalau pemerintah sampai menyegel itu tokonya ada di Plaza Indonesia. Dan di mall-mall lain yang ada di Indonesia, gua harap segera ditutup. Makanya lu dari sekarang udah mulai harus hati-hati deh kalau lu beli perhiasan. Jangan sampai lu mendukung bisnis-bisnis oligarki yang sebetulnya nyusahin negara lu sendiri. Kok bisa ya? Kalau lu penasaran bisnis apa yang kita lagi bahas dan praktek apa yang sebetulnya merugikan negara kita sampai puluhan ribu triliun, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, kemarin tuh ada kehebohan ya. Ya, sebuah perusahaan jewelry, perhiasan yang namanya Tiffany & Co. itu disegel guys sama pemerintah. Kenapa bisa? Karena ternyata mereka diduga melakukan praktek under invoicing. Jadi under invoicing itu maksudnya apa? Mereka itu perhiasannya impor guys. Banyak yang dari Spanyol. Diimpornya dari Spanyol. Lu di sini banyak teman-teman importir lah. Gue yakin kalian juga ngerti maksudnya apa. Orang kalau impor barang nilainya $100, masuk ke sini, diperiksa dong bea cukai, ada yang dari darat, laut, udara. $100 itu let's say lu harus bayar pajak 10%. Lu rela bayar $10 buat pajak. Ya kalau nilainya $100. Kalau nilainya $100 juta, pajaknya 10%, berarti lu harus siapin duit $10 juta. Nah lalu apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan praktek under invoicing? Bro, dibanding gue bayar pajak $10 juta, mendingan harga barangnya gue kurang-kurangin deh. Gue gak mau lagi bilang barangnya $100 juta. Gue bakal tulis nilai barangnya cuma $1.000. Kalau $1.000 artinya 10% dari $1.000 itu cuma $100 kan. Gila. Padahal barang yang masuk nilainya miliaran bahkan triliunan. Nah, praktek under invoicing ini sangat-sangat merugikan Indonesia guys. Kenapa? Karena jadinya ya lu lihat ya, banyak perusahaan-perusahaan jewelry itu, perhiasan itu, jual emas, permata, berlian. Mereka itu cuan miliaran, ternyata bayar pajaknya kecil banget. Kenapa bisa kecil banget? Karena under invoicing. Ngibul. Jadi mereka seolah-olah impor 1.000 barang, nilai $1.000, mereka nggak mau bilang $1.000. Mereka bilangnya ini cuma $10. Akibatnya pajak yang dibayar jadi makin kecil lagi. Nah teman-teman tahu nggak kenapa ini brutal banget? Makanya gue juga kecewa ya sama netizen-netizen pengkhianat bangsa tuh yang kemarin sampai ngamuk-ngamuk. Toko favorit nenek moyang gue, nyokap gue nikah, kakek gue nikah, semua beli dari toko tersebut. Kenapa ini penting guys? Karena ternyata duit yang lu keluarkan buat beli perhiasan berharga itu ujungnya berakhir merugikan negara kita. Ini sedih. Kenapa? Karena ketika lu beli perhiasan, lu beli cincin kawin, niatnya kan baik. Pengen membina keluarga, hubungan baru, bangun anak, istri lu, rumah tangga yang baik. Tapi ternyata itu semua dilakukan dengan uang hasil kerja payah lu yang lu pakai buat membiayai bisnis yang ilegal guys. Ini ngeri loh. Karena filosofisnya sebuah cincin pernikahan itu kan buat harapan yang baik. Tapi ternyata di belakang layar, duit yang lu keluarkan dipakai untuk bisnis ilegal. Dan ternyata merugikan negara kita. Bahkan menurut LSM yang menurut gua agak unik juga sih. Tapi ya udah gue mention nama lu, Next Indonesian Center. Itu mencatat ya, selisih dari under invoicing itu bisa sampai $40 miliar per tahun. Kalau di 10 tahun lah, lu bikin jadi $400 billion. Gila, that's a lot of money guys. $40 billion, lu gua kasih tau ya, $40 billion itu nilainya lebih dari 670 triliun. Jadi itu nilai kerugian kita dalam 1 tahun karena under invoicing ini. Jadi toko perhiasan ngaku impor kalung emas, cincin emas, harga cuma $100. Padahal realitanya lu bisa gitu beli cincin kawin harga $100, kalung, permata, nggak bisa. Lu akan habis duit puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi ternyata mereka ketika impor dicatat tidak semestinya. Kok Ben? Lu bisa tahu dari mana? Simple. Kita punya data dari UN Comtrade. Lu lihat di layar kaca UN Comtrade. Lu bayangin ya, menurut data PBB nih guys, UN Comtrade, ekspor barang dari Spanyol ke Indonesia di tahun 2023. Ini cuma $1.900 guys. $1.900 itu rupiahnya berapa sih? Nggak nyampe 50 juta. Gila guys. Beli motor aja nggak cukup tuh. Nggak bisa. Nilainya kecil banget. Tapi kok bisa-bisanya ya lu bisnis perhiasan di Indonesia nilainya miliaran bahkan triliunan. Ternyata ekspor dari Spanyol ke Indonesia nilainya cuma $1.900. Absurd banget. Padahal realitanya nggak seperti itu. Makanya nggak heran kalau ada orang yang mencatat bahwa kerugian negara itu bisa sampai 677 triliun. Karena banyak orang ketika impor barang dari luar negeri ke Indonesia, nilainya dikecil-kecilin. Biar bayar pajak, bea impor, pajak masuk barang itu makin kecil. Dan ini sebenarnya berlaku dua arah guys. Kenapa ini penting juga buat teman-teman ketahui ya, praktek yang sangat merugikan kita semua loh. Lu, rakyat Indonesia, lu juga yang dirugikan.
Ketika lu belanja perhiasan itu, ternyata lu kena rampok. Kenapa lu yang kena rampok? Lu beli perhiasan itu merasa lu nggak ada kerugian ya Pak. Saya bayar 10 juta atau lu bayar 50 juta buat beli perhiasan. Lu tuh kena rampok sebetulnya. Karena realitanya sebetulnya di situ ada komponen pajak lu. Lu kan bayar pajak buat negara, bangun jalan, bangun sekolah, bangun jembatan supaya orang-orang bisa hidup dengan layak di Indonesia. Tapi kan nggak bisa. Akibatnya apa? Yang dilakukan oleh negara, mereka harus ngutang. Mereka ngutang ke negara lain, bayar bunga. Yang sebetulnya harusnya mereka bisa lakukan itu tanpa utang. Masalahnya, perusahaan-perusahaan kayak begini nggak mau bayar pajak. Udah duit lu di-download semaksimal mungkin, tapi duit yang dia kasih ke negara seminimal mungkin. Akibatnya ujung-ujungnya negara harus ngutang lagi buat bikin sekolah. Ya negara ngutang lagi buat bikin sekolah pakai bayar bunga. Yang bayar bunga siapa? Lu dan anak cucu lu. Bayar pajaknya makin lama makin mahal. Makanya gak usah heran IMF makin gila. Kemarin bakal ngasih saran buat naikin harga pajak di Indonesia. Pajaknya mau dinaikin. IMF gila. Harusnya yang dia kasih saran apa? Ini nih bajingan-bajingan impor ini, penyelundup-penyelundup ini yang harusnya disikat. Bukan malah lu yang disikat. Tapi kan sekarang lu yang disuruh disikat. Lu udah harus beli perhiasan overprice. Lu harus bayar pajak, dinaikin lagi sama IMF. Gak masuk akal. Nah ini juga berlaku dua arah. Kenapa berlaku dua arah? Banyak juga eksportir di Indonesia yang bandel. Bukan cuma importir perhiasan, no. Tapi eksportir juga banyak yang bandel. Makanya gue setuju sama pemerintah buat gerebek itu. Gak peduli banyak netizen yang nangis-nangis. Tokonya tutup. Alah biarin aja lu beli aja toko lain. Pergi lu ke Cikini. Lu lihat nih. Banyak eksportir di Indonesia, contoh ya, main curang. Ini biar si Purbaya tahu. Misalkan harga CPO itu harusnya $100 per ton. Tapi ketika mereka kirim ke luar negeri, mereka itu nggak rela tulisnya $100 per ton. Padahal bayarnya ada di Kanada, bayarnya ada di Amerika, bayarnya ada di Eropa, ada di Cina. Tapi kalau dia bayar $100 per ton, Indonesia itu mengenakan bea keluar. So kalau lu ekspor barang, pemerintah itu minta bagian mereka. Namanya royalti, namanya bea keluar barang. Banyak macam lah, tergantung jenis komponennya apa. Tapi katakanlah bea keluarnya itu 10% guys. Kalau dia ekspor $100, 10% harusnya negara punya penghasilan $10. Kalau dia ekspornya $2 juta, negara berhak ambil 10%. Negara terima $200.000. Nah, lalu apa yang dilakukan pengusaha-pengusaha ini? Mereka udah tahu, sawit gua nih di Kalimantan nih, ada orderan nih dari Kanada. Kalau gua langsung kirim ke Kanada, gua harus bayar pajak 10%. Orderannya berapa Pak? $200 juta. Kalau bayar bea keluarnya 10%, berarti dia harus keluar $20 juta buat bayar bea keluar. Pinter dia. Apa yang dia lakukan? Oh, gue bikin perusahaan di Singapura. Dia bikin perusahaan di Singapura. Perusahaan yang di Singapura yang beli barang dari Kalimantan. Harganya berapa? Harusnya dia bayar $200 juta. 10% bea keluar $20 juta. Tapi karena ada perusahaan perantara di Singapura yang sebenarnya punya dia juga, dia beli itu barang cuman seharga $2 juta. Berangkatlah kapal itu ke Singapura. Bayar bea keluar, iya, 10% dari $2 juta. Artinya penghasilan negara cuma $200.000 guys. Nah dari Singapura, barulah nanti dia kirim itu ke Kanada di harga yang full, $200 juta. Dari situ aja dia udah untung gede. Karena dia nggak kena lagi bayar bea keluar. Dan enaknya apa buat mereka? Dan ini curangnya. Artinya yang menerima catatan ekspor senilai $200 juta bukan Indonesia. Tapi yang menerima ekspor sawit $200 juta adalah negara Singapura. Kan goblok. Artinya yang mendapatkan devisa paling besar Singapura. Indonesia cuma penonton. Dan ini banyak cara-cara licik seperti ini yang ujungnya merugikan kita. Kenapa? Ya mau batu bara kek, mau sawit kek, kopi kayak coklatnya. Lu kalau lihat data itu memang absurd. Lu bayangin ya, eksportir ikan hias terbesar di Asia Tenggara. Bukan Indonesia bro, tapi Singapura. Kan aneh. Nggak mungkin lah lu berenang di Singapura, pergi ke sungai mancing-mancing dapat ikan arwana. Nggak mungkin. Tapi eksportir ikan arwana terbesar di Asia Tenggara, Singapura. Kan bego. Artinya itu kan arwana kita. Ikan-ikan eksotis kita ekspor ke Singapura, harga rendah, biar nggak bayar pajak. Kecil, dari Singapura baru dia ekspor lagi ke negara lain. Ini kan bener-bener pencurian dan penjaraan besar-besaran. Dan kalau sama ini lu nganggap Singapura ini negara yang alim, suci, penghuni surga, enggak. Rampok, yang dirampok duit lu. Karena sebetulnya lu ada hak di situ. Kenapa? Orang kan sama ini bilang Indonesia katanya negara kaya sumber daya alam, tapi orangnya miskin. Ya iya. Kenapa? Karena dirampok. Harusnya lu bisa terima itu, royalti itu adalah hak lu yang lu harusnya minta. Itu kan sumber daya alam, sawitnya ditanam di tanah-tanah Indonesia, terima oksigen Indonesia, terima unsur hara dari alam yang ada di Indonesia. Lu berhak, dan itu hak kalian rakyat. Karena royalti itu harusnya
diambil sama pemerintah buat kepentingan kita semua. Makanya gue heran kalau dari kemarin tuh banyak netizen yang justru malah ngata-ngatain pemerintah. Kok pemerintah minta royalti dari batu bara? Kok pemerintah minta jatah dari sawit? Padahal pemerintah emangnya ikut nanem? Ya enggak bro. Tapi kalau pemerintah nggak ambil jatah padahal yang dipakai adalah tanah lu juga, tanah nenek moyang lu, dan lu nggak dapat apa-apa, nanti lu komplain kalau pajak lu dinaikin. Kalau pajak lu dinaikin, lu marah. Tapi giliran perusahaan bayar royalti nggak mau, lu diem aja. Lu nggak berani komplain, lu harusnya komplain dong. Termasuk kayak orang-orang yang sibuk belain toko perhiasan itu. Aneh. Kenapa? Ya gimana Indonesia bisa kaya raya dari sumber daya alamnya ketika pemerintah mau ambil royalti, mau ambil pajak atas hasil sumber daya alam itu, lu malah komplain, marah-marah sama mereka. Enggak, menurut gua memang kita berhak tuntut di situ, dan itulah penghasilan yang jadi hak kita semua. So teman-teman, ini menurut gua hal yang luar biasa sih. Karena lu bayangin ya, menurut catatan lu, si Next Indonesian Center, kerugian Indonesia itu udah lebih dari 10.000 triliun. Karena ini terjadi pembiaran selama 10 tahun terakhir. Ya gua nggak tahu menteri keuangannya siapa, mungkin anak buahnya Bill Gates kali, atau anak buahnya IMF, World Bank. Tapi sekarang di menteri keuangan yang baru, yang by the way, entah kenapa tiba-tiba mendadak banyak pasukan hatersnya ketika dia mau membersihkan bea cukai, mau membersihkan Dirjen Pajak, malah banyak orang yang nyinyir. Aneh banget. Masa lu malah belain oligarki? Lu nggak tahu tuh yang punya Tiffany siapa? Sama dengan yang punya Louis Vuitton. Duit dia udah ribuan triliun bro. Malah lu capek-capek ngetik-ngetik bela-belain orang duit ribuan triliun gak bayar pajak di Indonesia. Sedih banget gua. Lu lihat sekali lagi nih data UN Comtrade nih. Ekspor dari Spanyol ke Indonesia cuman $1.900 guys. Absurd. Nggak mungkin lah. Inilah praktek under invoicing guys. Dan ini banyak terjadi di Indonesia dan juga banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia, oligarki-oligarki yang pengen ekspor barang tanpa bayar pajak di sini. Dia akan ekspor itu dulu ke Singapura, transit di sana, value-nya dikecilin, biar pajak keluar barang itu, biar keluarnya makin kecil, baru nanti real nilai ekonomiknya ketika dari Singapura diekspor ke Eropa, Singapura ke Jepang, Singapura ke Kanada. Nah praktek-praktek ini ujung-ujungnya membuat apa? Membuat GDP per kapita Singapura lebih besar daripada Indonesia. Membuat Singapura tetap jadi negara kaya raya. Membuat Indonesia bergantung pada Singapura. Kenapa? Karena nanti besok-besok pengusaha Indonesia mau usaha, minjem duitnya kemana? Singapura. Oh ya, orang duitnya ngucurnya di Singapura, ekspor sawit terbesar Singapura, ekspor minyak terbesar Singapura, Indonesia sampai impor dari kan nggak masuk akal. Terus ujung-ujungnya kita pun karena duit yang ngumpul di Singapura nggak usah heran. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Terus ujung-ujungnya kita pun karena duit yang ngumpul di Singapura nggak usah heran. Negara yang paling banyak ngutangin Indonesia adalah negara Singapura. Jadi dari situ udah bisa lihat bahwa kita benar-benar dipermalukan guys. Kita dilecehkan. Dan gue seneng ketika banyak orang yang nyinyir nih ketika disegel itu toko. Enggak, gue setuju memang harus disogel. Kalau enggak selama-lamanya kita diinjak-injak sama Singapura. Enak bener dia, terima duit hasil koruptor kita, terima duit hasil money laundering kita, duitnya diputar, terus orang korupsi di sana juga main di kasino, duit kasinonya duit kita juga sebenarnya, kasinonya malah buka toko di Indonesia. Ada tuh di Tangerang tuh, Genting.
Jakarta Premium Outlet. Konyol banget lu jadi orang lu. Terus giliran ada pemerintah mau bersih-bersih begini lu nyinyirin. Pemerintah bersih-bersih OJK, bersih-bersih Bursa Efek, bersih-bersih Dirjen Pajak, Bea Cukai, lu nyinyirin, gak masuk akal lu. Terus ketika nanti pemerintah kekurangan biaya buat mensubsidi mobil dinosaurus lu itu, buat mensubsidi jalan yang bolong-bolong, pemerintah butuh duit, naikin pajak, lu marah, nyanyi terus gitu. Jadi sebenarnya apa nih? Yang mau gue sharing di sini guys, intinya adalah menurut gue praktek under invoicing ini udah terlalu lama berjalan. Nilainya 10.000 triliun lebih itu kan perampokan guys. Lu harus pikir gitu loh, bahwa selama ini kemana aja sih orang-orang ini ya. Dan memang betul yang namanya Dirjen Pajak, Bea Cukai harus direformasi. Dan menurut gua ini harus kita dukung. Nah buat teman-teman ya, biar lu kebayang ya, duit 10.000 triliun yang menguap, yang dirampok sama pengusaha-pengusaha oligarki ini. 10.000 triliun guys, lu tau gak kereta Jakarta-Bandung itu kan mahal ya, triliunan. Ada lagi proyek yang lebih gila lagi, kereta cepat Jakarta-Surabaya. Nilainya 543 triliun, satu biji. Duit perampokan 10.000 triliun itu guys, itu cukup buat bikin 18 kereta cepat Jakarta-Surabaya. 18 guys. Artinya sebenarnya kita mau bikin dari Jakarta, Surabaya, tembus lagi keliling bumi ini pun lewat benua Afrika, Australia, balik lagi ke Jakarta. Bisa guys. Soalnya kita bisa bikin 18 kali nih bolak-balik Jakarta, Surabaya. Gila guys, memang gila banget. Lu bisa punya 18 kali kereta cepat Jakarta, Surabaya. Jadi kalau buat teman-teman yang sampai sekarang masih komplain, kok nggak bisa sih naik kereta cepat dari Jakarta sampai Surabaya, kok bisanya berhenti di Bandung doang? Nah, sekarang udah tahu kan, kenapa nggak pernah terwujud tuh kereta cepat Jakarta-Surabaya? Karena banyak orang-orang yang nggak bayar pajak, impor barang, nilai sampai triliunan, tapi cuman dicatat $1.000. Absurd guys. Dan ini menurut gua nggak fair buat mayoritas rakyat Indonesia yang kemana-mana sekarang udah kena pajak, giliran triliuner. Pemilik Louis Vuitton nggak bayar pajak. Lu sadar nggak lagi dibego-begoin? Betul-betul abis kita ini dikerjain sama orang bule ini. Dan ini bukan cuma terjadi di sektor perhiasan guys. Ini jujur juga ya. Ini data dari tekstil. Ini ngeri sih. Teman-teman tahu, praktek under invoicing juga terjadi di tekstil. Indonesia itu impor tekstil gede banget dari Cina. Lu tahu berapa nilainya? Itu hampir $3 billion guys. Alias lebih tepatnya $2,94 billion. Rupiahnya itu setara 49,6 triliun. Wah gede banget ya impor tekstil kita 49,6 triliun. Iya itu versi BPS, Biro Pusat Skenario di Indonesia. Seandainya dia lihat data itu ke Cina, ternyata beda. Kita aja udah kaget, wah impor tekstil kita gede banget 49 triliun. Tapi tunggu dulu guys. Kalau lu pergi ke Cina, lu pergi ke Kementerian Perdagangan dia, minta datanya. Berapa sih ekspor tekstil dari Cina ke Indonesia? Ternyata di Cina dicatat nilai ekspor tekstil dari Cina yang keluar dari pelabuhan-pelabuhan Cina ke Indonesia itu 2 kali lipatnya, alias 109 triliun. Ngeri banget. Di Indonesia yang dicatat cuma 49 triliun sama si BPS nih. Tapi di luar negeri, di Cina dicatat nilainya 109 triliun. Artinya kan di sini ada manipulasi guys. Dia impor sweater, impor celana jeans, harganya $10, dia bilang $5. Harganya $7, dia bilang $3,5. Ternyata data itu sekarang udah mulai digital guys. Lu kalau mau ngibul-ngibul pikir-pikir lagi deh. Sekarang harus di-track dan menurut gue wajib di-track. Dan wajib dikarungin nih orang-orang ini. Di penjara bahkan dihukum mati. 10.000 triliun berarti guys. Bukan cuma lu yang dirampok, anak lu dirampok, cucu lu juga dirampok nih. Gila ini masif nih. Dan perampokannya udah terjadi selama puluhan tahun. Ngeri. Dan ini bukan hal yang unik guys. Negara lain juga mengalami hal yang sama. India juga pernah digempur nih sama oligarki mereka yang sibuk aja membodoh-bodohi negaranya sendiri. Kenapa? Nah, fakta menunjukkan, menurut The Economic Times, India itu kehilangan $13 miliar. Minimal nih. Ini di tahun 2016 aja nih. $13 miliar itu setara 219 triliun. Ini karena praktek under invoicing ini. Tapi serunya India ya, mereka itu belajar guys dari praktek kecurangan ini. Kenapa? Karena mereka nggak diem aja ketika melihat negaranya dirampok sama triliuner ini. Apa yang dia lakukan? Mereka lakukan update, perubahan sistem, reformasi birokrasi di sana. Contohnya apa? Ada 3 hal yang dilakukan oleh India. Yang pertama dia lakukan, dia mengkombinasikan yang namanya invoice matching. Jadi invoice matching itu ketika orang di Indonesia impor 1.000 perhiasan, harga $1.000, dia akan matching. Di luar negeri catat yang sama nggak? Matching nggak nih datanya? Nah yang kedua, dia juga pakai big data, pakai AI nih, buat melakukan analisa terhadap semua transaksi. Ya lu bayangin lah, kontainer yang masuk ke Indonesia nilainya bukan $1 juta, bukan cuma $1.000, no. Dan ada ribuan kontainer setiap hari masuk ke Indonesia. Artinya di situ mereka udah nggak lagi bisa pakai manusia guys. Manusia bisa silap mata, bisa juga sengaja manipulasi. Tapi kalau udah pakai data, pakai mesin, pakai robot, pakai AI,
susah lo melakukan manipulasi. Dan ini dikombinasikan India juga dengan hukuman pajak yang sangat-sangat keras, sangat-sangat brutal guys. Tapi sebelum kita bahas itu, gue mau bahas satu-satu dulu sih soal penggunaan AI, soal penggunaan Big Data. Nah yang dilakukan India apa? Nah ini Purbaya nih, semoga lo terinspirasi dari sini ya. India itu melakukan yang namanya Ice Gate System. Ini bagus banget. Kenapa? Karena dengan menggunakan AI platform yang dilakukan India adalah kemampuan AI mereka memiliki kemampuan untuk membandingkan data invoice di eksportir, data di mitra dagang, dikombinasikan dengan harga referensi global. Jadi ketika ada eksportir yang ngaku, wah laptop gua harganya cuma $100, mereka nggak bisa satu arah doang pengakuan itu. Langsung by system di cross check. Oh datanya di eBay segini, di Tokopedia segini. Masuk di Indonesia ternyata dijual di ruko-ruko harganya segini. Jadi nggak sinkron kalau lu ngaku $100. Karena faktanya di Indonesia dijual bisa sampai 7 juta rupiah itu laptop. Langsung trigger alarm GST. Ini apa nih? Namanya sistem kedua, GST Network. Ini udah jaringannya nasional guys. Jadi sistem sinkronisasi pajak di level nasional. Nggak penting, barangnya $100 masuk dari Cina ke Indonesia. Ikut pengadaan di kabupaten di Jawa Timur, di pemerintahan di Papua. Begitu masuk ke sistem pengadaan online, kok harganya nggak $100, kok harganya bisa $1.000. Kan berarti ada manipulasi ketika dalam proses ekspor-impor itu. Langsung alarmnya ini bunyi guys. Nah ketika alarmnya ini bunyi langsung bisa bilang bahwa invoice yang mereka kemarin impor barang itu palsu. Dan ini langsung terdeteksi real time. Dan ketika alarm berbunyi, Dirjen Pajak di India, Bea Cukai di India, alarmnya langsung bunyi karena saling terhubung dengan sistem GST dan sistem IceGate itu. Semuanya udah pakai AI guys, canggih. Dan yang lebih brutal lagi, begitu alarm itu berbunyi, sanksi pidananya di India itu kejam. Langsung kena pidana pencucian uang, pidana penyelundupan, pidana korupsi. Brutal guys. Dan gara-gara inilah India lu tahu nggak, praktek under invoicing itu langsung drop sampai 40%. Dan tingkat collectability tax-nya itu justru naik signifikan. Sampai lebih dari 25% guys. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya, salah satu strategi negara untuk meningkatkan pendapatan bukan naikin pajak kayak gayanya si IMF, itu mah yang dirampok lu, karyawan swasta, buruh, woi nggak fair. Sementara orang yang bisnisnya triliunan ini nggak bayar pajak sama sekali, nggak fair. Pakai gaya India ini. Sehingga apa? By system mereka nggak bisa lolos. Kalau mereka mencoba curang, lu siap dikriminalisasi. Dan ini India berhasil naikin tax collection dia sampai lebih dari 25% loh guys. Ingat loh, hebat loh mereka lakukan ini cuma dalam butuh waktu 2 tahun aja. 2016 mereka lihat ada kebocoran, mereka kembangin sistem. By tahun 2018 mereka udah execute sistemnya running, negara langsung bisa nurunin tuh misinvoicing tuh, under invoicing segala macam sampai 40%. Hilang guys, duit balik ke negara. Hebat nggak India? Nah, hal yang serupa pun juga terjadi guys, praktik kecurangan under invoicing ini. Ngaku-ngaku barang nilainya $1.000 padahal aslinya $1.000.000. Itu juga bisa kita ketemui di negara berkembang tetangga kita yang namanya Filipina. Cuman metodenya beda. Kalau India, karena jago software, mereka pakai AI. Filipina, pengen solusi gampang. Apa yang dia lakukan? Dia hire SGS. SGS ini vendor dari Swiss guys, yang sempat dimention sama Purbaya buat gantiin bea cukai. Ternyata Filipina udah lebih dulu nih, dia ganti tuh karyawan-karyawan bea cukai pakai vendor SGS. Nah apa yang terjadi ketika diganti sama SGS? Penghasilan negara naik 2 kali lipat. Gila bener. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Filipina zaman dulu itu terkenal dengan kebocoran bea cukainya yang sangat-sangat tinggi. Nah sampai kemudian mereka menggunakan SGS, Société Générale de Surveillance dari Perancis. Sebelum menggunakan SGS, penghasilan bea cukai di Filipina itu cuma 1,6 triliun. Tapi setelah menggunakan SGS, penghasilan mereka dari bea cukai naik menjadi 4,1 triliun. Artinya ada peningkatan 156%. Dan memang faktanya terjadi penurunan manipulasi invoice. Terjadi perbaikan penerimaan bea masuk secara bertahap. Dan ujung-ujungnya bagus juga karena SGS itu membantu merapihkan proses ekspor-impor. Karena sekarang dengan adanya SGS, sistem sudah di-upgrade. Dan dokumen sudah bisa lolos verifikasi bahkan sebelum barangnya tiba. Nah ini hebatnya guys sistem yang dibikin sama SGS. Ketika lu impor barang, kalau Indonesia sekarang itu masih nunggu barangnya nyampe di port, terus dicek lah, di-scan lah, di-x-ray lah. Waduh ribet. Ujung-ujungnya apa? Bottlenecking di terminal, di pelabuhan. Wah bisa jadi macet di mana-mana. Ekonomi juga jadi nggak efisien. Pakai SGS udah tahu ini kontainer warna pink, kodenya A1 berangkat dari Shanghai ke Indonesia. Jurusannya apa, isinya apa, udah terdeteksi. Jadi semua data udah ada bahkan sebelum kontainernya nyampe di Indonesia. Hebat dong.
Canggih dong, makin susah lagi lo mau ngibul. Dan ini udah terkoneksi. Begitu di Indonesia beda datanya, langsung otomatis kecek sama di Cina. Oh harganya berapa, laptopnya berapa unit, tipenya apa, semua langsung sinkron guys. Makanya nggak usah heran kalau Filipina tambah cuan setelah pakai SGS. Nah SGS ini sebetulnya udah sesuai nih sama rencananya Purbaya. Sempat dia mention ya, dia ngancem lah ya, ngancemnya bea cukai lah ya, supaya mereformasi dirinya jadi lebih baik lagi. Kalau nggak lu bakal diganti sama SGS guys. Dan gue sebetulnya dukung banget sih, dukung banget. Karena ini udah sistematis, ini udah praktek puluhan tahun guys. Nggak mudah lo ganti culture orang, budaya di sana. Menurut gue mendingan udah kita pakai jalan Filipina aja, ganti aja sama SGS atau ganti sama mesin semua sekalian. Kenapa penting? Karena kalau lu lihat ya, dari dana APBN kita, penghasilan kita dari bea cukai itu cuma 300 triliun. Kecil banget guys, kecil banget 300 triliun, nggak masuk akal. Nah kalau kita pakai SGS, pakai teori yang sama, bisa tumbuh sampai 2,5 kali lipat, 2,5 kali lipat. Berarti kita bisa dapat penghasilan sampai 750 triliun loh. Kalau Indonesia bisa memperbaiki bea cukainya. Nah pertanyaannya buat teman-teman nih, jadi ini udah terbukti nih, ada praktek under invoicing, penyelundupan bahkan, dan skalanya gila, bisa ribuan triliun. Ini ngeri banget. Menurut teman-teman gimana nih? Lu setuju nggak sih kalau bea cukai itu direformasi total? Atau mendingan ya kita biarin aja. Kasian juga di situ. Banyak bos-bos di situ. Bintangnya banyak lagi. Kuenya nanti hilang. Atau justru paling bener ya udah reformasi total. Pakai gaya SGS seperti Filipina. Atau kita pasang robot kayak India. Pakai AI aja. Udah nggak bisa ngibul sama sekali guys. Cuman nanti kasihan nih jadi banyak orang yang nggak kebagian jatah lagi di sana. Tapi kan mau nggak mau negara lagi butuh duit. Lu lebih setuju mana guys? Lu yang dipajakin sesuai sarannya IMF atau yang paling bener sistemnya diperbaikin supaya penghasilan negara bisa naik tanpa lu yang dipalak. Tapi yang dipalak pengusaha-pengusaha triliuner oligarki yang nggak pernah bayar pajak itu. Ngeri guys. So gimana menurut pandangan kalian? Lu setuju nggak sih dengan rencana Purbaya buat mereformasi total bea cukai? Dan pertanyaannya kok masih ada ya orang yang belain para penyelundup-penyelundup ilegal itu? Aneh nggak sih? Kenapa ya bisa begitu negaranya? Oke guys, ditunggu pandangan kalian. Segera tuliskan saran dan komentar kalian terkait tindakan Purbaya menyegel Tiffany & Co. Dan kemungkinan importir-importir lain yang selama ini ngadalin Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal. Bye-bye.